Beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara tidak lagi menjadi kawasan yang tenang. Ketegangan geopolitik meningkat, persaingan kekuatan besar kembali mengeras. Dan negara-negara ASEAN berada di posisi yang semakin sulit. Menjaga keseimbangan di tengah tarik-menarik antara Amerika Serikat dan China. Di antara semua negara ASEAN, Filipina muncul sebagai salah satu yang paling tegas mengambil posisi. Kerjasama militernya dengan Amerika Serikat diperluas, akses pangkalan militer dibuka, latihan bersama ditingkatkan, retorika keamanan mengeras. Langkah-langkah ini memunculkan pertanyaan besar, bukan hanya bagi Filipina, tetapi bagi seluruh kawasan. Apakah Filipina sedang bertaruh terlalu jauh pada Amerika Serikat? Dan apakah langkah ini berpotensi membelah ASEAN secara geopolitik? Filipina dan Amerika Serikat, hubungan panjang yang tidak pernah putus. Untuk memahami pilihan Filipina hari ini, kita harus melihat sejarahnya. Filipina memiliki hubungan yang sangat panjang dengan Amerika Serikat. Hubungan ini bukan sekedar diplomatik, ia bersifat historis, struktural, dan emosional. Amerika Serikat pernah menjadi kekuatan kolonial di Filipina. Setelah kemerdekaan, hubungan militer tetap terjaga. Perjanjian pertahanan bersama menjadi fondasi keamanan Filipina. Artinya, kemitraan Filipina-AS bukan hal baru. Yang berubah adalah intensitas dan konteks geopolitiknya. Dulu hubungan ini berada dalam dunia pasca Perang Dingin. Kini ia berada dalam dunia multipolar yang penuh kecurigaan. Kenapa Filipina makin dekat ke AS? Ada beberapa faktor utama yang mendorong Filipina memperkuat kembali hubungan militernya dengan Amerika Serikat. Pertama, keamanan wilayah. Ketegangan di Laut China Selatan semakin nyata. Filipina memiliki klaim wilayah dan kepentingan langsung di kawasan itu. Insiden laut, patroli, dan tekanan meningkat. Bagi Filipina, ancaman ini bukan teoritis. Ia dirasakan langsung oleh nelayan, militer, dan pemerintah. Kedua, keterbatasan kapasitas militer domestik. Filipina bukan kekuatan militer besar. Modernisasi militer berjalan, tetapi tidak cukup cepat untuk menghadapi tekanan regional sendirian. Ketiga, perubahan kepemimpinan dan orientasi politik. Pemerintahan Filipina saat ini mengambil pendekatan yang lebih terbuka terhadap AS dibanding periode sebelumnya. Amerika Serikat dipandang sebagai penjamin keamanan eksternal yang kredibel. Apa yang berubah? Dari kerjasama ke kehadiran strategis. Yang membuat situasi ini sensitif bukan hanya kerjasama militer biasa, melainkan perluasan akses strategis. Amerika Serikat kini memiliki akses ke lebih banyak lokasi strategis di Filipina. Latihan militer diperbesar, koordinasi keamanan ditingkatkan. Bagi Washington, ini adalah bagian dari strategi regional yang lebih luas. Bagi China, ini adalah sinyal yang jelas. Filipina tidak lagi hanya menjaga hubungan, Filipina mengambil posisi. Risiko yang ditanggung Filipina. Setiap pilihan geopolitik membawa konsekuensi. Dengan mendekat ke AS, Filipina mendapatkan jaminan keamanan, dukungan militer, dan posisi tawar tertentu. Namun Filipina juga menanggung risiko, tekanan ekonomi dari China, ketegangan diplomatik, dan kemungkinan menjadi titik depan konflik regional. China adalah mitra dagang besar Filipina. Investasi dan perdagangan berperan penting dalam ekonomi domestik. Ketika keamanan diprioritaskan, ekonomi ikut dipertaruhkan. Ini adalah taruhan strategis, bukan keputusan ringan. Posisi ASEAN, netralitas yang makin rapuh. ASEAN selama ini dikenal dengan prinsip sentralitas dan netralitas. ASEAN berusaha tidak memihak, menjaga dialog, menghindari konflik terbuka. Namun realitas geopolitik membuat posisi ini semakin sulit. Ketika satu negara ASEAN mengambil posisi yang jelas, tekanan muncul pada negara lain. Apakah akan ikut atau menjaga jarak atau diam? Filipina dengan langkahnya menguji batas solidaritas ASEAN. Potensi perpecahan, kenyataan atau kekhawatiran. Apakah langkah Filipina otomatis membelah ASEAN? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. ASEAN bukan aliansi militer.
ASEAN adalah forum politik dan ekonomi yang longgar. Namun perbedaan orientasi keamanan dapat menciptakan retakan halus, perbedaan sikap dalam pernyataan bersama, perbedaan prioritas diplomasi, dan perbedaan persepsi ancaman. Retakan ini mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi dapat melebar seiring waktu. Negara ASEAN lain, di mana posisi mereka? Negara-negara ASEAN memiliki pendekatan berbeda. Vietnam juga waspada terhadap China, tetapi menjaga jarak formal dari aliansi militer. Indonesia menekankan non-blok dan diplomasi aktif, menjaga hubungan dengan semua pihak. Malaysia dan Thailand cenderung berhati-hati, menghindari langkah yang terlalu provokatif. Artinya, Filipina saat ini berada di spektrum yang paling jelas berpihak. Ini menciptakan dinamika internal ASEAN yang baru. Perspektif China, keamanan atau ancaman. Dari sudut pandang China, kehadiran militer AS yang meningkat di dekat wilayahnya adalah ancaman strategis. China melihat Laut China Selatan sebagai kawasan kepentingan vital. Setiap penguatan kehadiran AS dipandang sebagai upaya pembatasan. Reaksi China bisa berupa tekanan diplomatik, manuver militer, atau tekanan ekonomi halus. Filipina berada di garis depan dinamika ini. Amerika Serikat, strategi tanpa komitmen tak terbatas. Bagi Amerika Serikat, kemitraan dengan Filipina adalah bagian dari strategi regional, tetapi AS juga dikenal berhitung secara kepentingan. Pertanyaan yang jarang dibahas adalah sejauh mana komitmen AS jika situasi memburuk. Sejarah menunjukkan, aliansi tidak selalu berarti jaminan mutlak. Filipina harus menimbang apa yang dijanjikan dan apa yang benar-benar akan diberikan. Dampak ke ekonomi dan kehidupan rakyat. Geopolitik sering dibahas di tingkat elit, namun dampaknya turun ke kehidupan sehari-hari. Ketegangan regional bisa mempengaruhi investasi, menekan perdagangan, dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Bagi rakyat Filipina, keamanan bukan hanya soal militer, tetapi soal pekerjaan, harga, dan stabilitas hidup. Taruhan geopolitik elit bisa menjadi beban sosial jika tidak dikelola hati-hati. Indonesia dan ASEAN belajar dari Filipina. Bagi Indonesia, langkah Filipina menjadi cermin. Indonesia juga menghadapi tekanan geopolitik, namun Indonesia memilih jalur keseimbangan. Pertanyaannya bukan siapa yang benar, tetapi apa harga dari setiap pilihan. ASEAN ke depan harus menghadapi kenyataan. Netralitas pasif tidak cukup, namun keberpihakan juga membawa risiko. Dunia menuju blok, ASEAN menuju persimpangan. Dunia bergerak menuju polarisasi, blok keamanan mengeras, persaingan kekuatan besar meningkat. ASEAN berada di persimpangan, tetap menjadi ruang dialog atau terseret ke dalam logika blok. Filipina telah memilih jalur yang lebih jelas, negara lain masih menimbang. Pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Filipina memperkuat keamanan kawasan atau justru meningkatkan eskalasi? Apakah ASEAN mampu menjaga kesatuan atau akan terpecah oleh perbedaan kepentingan? Dan yang paling penting, siapa yang akan menanggung dampaknya jika ketegangan berubah menjadi krisis? Penutup, catatan pinggir. Filipina bertaruh pada jaminan keamanan, bertaruh pada kekuatan besar, bertaruh pada arah geopolitik tertentu. Taruhan ini mungkin memberi keuntungan jangka pendek, namun geopolitik jarang memberi kepastian jangka panjang. ASEAN sebagai kawasan tidak bisa hanya berharap pada keseimbangan otomatis. Ia harus memilih, diam dan terbelah, atau aktif menjaga kepentingannya sendiri. Ketika negara bicara keamanan dan strategi, rakyat sering hanya dihitung sebagai angka.